Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syarifah Inayati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara prosedur pengujian hipotesis dan interval kepercayaan. Nah, untuk pengujian hipotesis kita sudah bahas ya. Sekarang saya akan ulas terlebih dahulu. Saya ulas kembali tentang apa? Tentang interval kepercayaan. Kemudian nanti kita lihat ya hubungan antara keduanya itu seperti apa. Oke, nah bicara tentang interval kepercayaan, nah kita tidak terlepas dengan pendugaan parameter. Oke, nah ingat kembali, apa sih itu parameter? Parameter ini adalah besaran atau nilai-nilai yang berasal dari populasi. Ya. Nah, sebagai contoh bisa ini ya, sigma kuadrat dan juga mu ya. Sigma kuadrat ini sebagai simbol variansi dan mu ini sebagai rata yang berasal dari populasi. Nah, sekarang ya, tadi saya bicara ya, kita tidak terlepas ya ketika bicara interval kepercayaan ini dengan pendugaan parameter. Nah, masih ingat ya kenapa sih pendugaan parameter itu perlu dibahas, gitu ya? Nah, lebih lanjut kenapa uji hipotesis itu dianggap penting, gitu ya, dalam statistika, dalam penelitian, gitu ya. Nah, jadi karena ya dalam penelitian itu pada umumnya dilakukan secara sampling, gitu ya. Jadi peneliti itu hanya meneliti sebagian dari populasi, gitu ya. Kemudian dari sebagian populasi yang diambil secara sampling itu tadi, kita tarik kesimpulan. Dari kesimpulan itu ya, kita berharap kita dapat mengeneralisasi untuk populasi. Jadi kesimpulan kita bisa mewakili ya, mencerminkan karakteristik dari populasi kita. Tujuan kita ke sana, ya kan? Nah, kenapa sih harus secara sampling? Nah, tentunya kita tahu ya bahwa dalam penelitian ya kita terbatas dalam hal biaya, dalam hal waktu, dalam hal bisa dia memiliki resiko ya, merusak dan lain-lain. Kemudian bisa hal dalam urusan perizinan dan lain sebagainya. Sehingga di sini ya teknik sampling ya yang secara benar itu perlu kalian pelajari secara baik. Nah, kita bicara tadi terkait inferensi, gitu ya. Nah, inferensi di sini kita bicara apa? Tentang pendugaan parameter dan juga pengujian hipotesis. Nah, kemudian sekarang ya kita akan coba bicarakan gitu ya tentang interval kepercayaan. Oke, nah dari yang saya sampaikan tadi ya, saya bisa membuat gambaran ya kepada kalian. Misalkan ya, di sini saya punya suatu populasi. Katakan di sini dia ada sejumlah n populasi, gitu ya, sejumlah n populasi. Nah di sini ya sembarang nilai yang menjelaskan ciri dari populasi itu
misalkan saja gitu ya. Di sini saya ambil contoh ya, mu. Nah, kalian kan sudah belajar banyak ya, kita bisa simbolkan ada mungkin untuk tergantung ya dari distribusi apa. Sekarang saya ambil dari distribusi normal ya. Di sini untuk mu ya. Kemudian ini kan kita pengen tahu gitu ya, mu-nya tuh berapa gitu. Nah, mu ini bisa mencerminkan gitu ya nilai yang menjelaskan ciri-ciri populasi ini. Kemudian gitu ya, ini kan kita punya nih suatu peubah acak atau variabel random yang ada di populasi ini. Nah, ketika kita ingin meneliti dari populasi ini tentu sangat sulit gitu ya. Nah, karena keterbatasan yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk itu biasanya peneliti dengan cara sampling gitu ya, mengambil sampel. Nah, sampel ini apa? Sampel ini misalkan jumlahnya n, ini adalah himpunan bagian gitu ya dari populasi gitu ya, yang diambil ya dengan teknik sampling yang benar. Nah, kemudian di sini ya saya ambil sebagian dari populasi saya. Misalkan ya saya tulis di sini itu adalah X1, X2 sampai Xn. Nah, jadi saya ambil sampel dari populasi saya. Nah, dari sampel ini gitu ya. Dari sampel ini, nah kita punya gitu ya, punya statistik ya. Statistik ini sembarang nilai yang menjelaskan ciri suatu sampel. Nah, di sini kita kenal gitu ya dalam pembahasan distribusi normal ya yang sudah kalian pelajari juga tentunya. Kita tahu ya dari sini sampel kita ada X1, X2 sampai Xn ya, statistik kita yang mencerminkan itu ya ciri-ciri suatu sampel. Nah, tentu saja kita sudah tahu yaitu X bar ya. X bar ini adalah rata dari sampel. Dia adalah 1/n dikalikan jumlahan ya sigma I-nya sama dengan 1 sampai N dari XI. Seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman ya, misalkan di sini saya bicara tentang misalkan nilai ProTefel. Oke, saya ganti pen dulu. Nah, bicara tentang, atau saya ambil yang umum saja, misalkan TOEFL ya, TOEFL di sini misalkan ITP. Nah, misalkan kan di sini kita sebagai mahasiswa S1 ada standar minimal gitu ya, harus lulus dari universitas itu memiliki nilai minimal TOEFL-nya berapa gitu ya. Kalau S1 berapa ya? Mungkin sekitar 425 gitu ya, atau kita buat sekalian ya untuk tolak ukur ketika kita masuk S2 juga, misal minimal 450. Nah, kita ingin tahu misal ya secara sampling rata-rata mahasiswa UNY itu nilai TOEFL-nya berapa gitu ya. Nah, misalkan gitu ya yang kita harapkan ya, kita inginkan gitu ya, misalkan nih yang rata-rata mahasiswa gitu sekitar mendekati misalkan 500 gitu ya. Nah, misalkan di sini X barnya itu 500, tentunya dengan kita ambil secara acak gitu ya. Kalau kita ambilnya tidak secara acak, tidak dapat mewakili atau merepresentasikan populasi kita, gitu kan ya. Nah, kita selanjutnya bertanya-tanya, apakah X bar yang kita ambil ini mendapat berapa? 500. Ini bisa mewakili atau merepresentasikan populasi kita gitu ya. Apakah benar gitu ya dapat merepresentasikan populasi kita. Nah, misalkan iya gitu ya. Nah, ini saya punya mu-nya katakan juga 500 gitu ya. Nah, tentunya ini kan artinya gitu ya, rata-rata mahasiswa itu sekitar atau mendekati 500. Nah,
tentunya dalam hal ini tidak tepat 500 gitu ya, pasti ada dalam suatu rentang gitu kan ya. Nah, rentangnya berapa pertanyaannya? Nah, di sini pasti rentangnya mu ini ada di sekitar bisa 500 kurang sedikit gitu kan ya. Atau dia mu ini bisa kurang dari 500 juga lebih sedikit gitu ya. Nah, sehingga ini misalkan saya kasih kotak ini, saya kasih tanda star ya. Mu kita itu sama dengan berapa? Bisa kita tuliskan dia 500 ya, plus minus dari sesuatu star. Nah, sekarang kita ingin mencari gitu ya, nilai star ini berapa dan bagaimana ya, beberapa hubungan yang bisa kita lihat nanti gitu ya terhadap rumusan yang ada itu yang mempengaruhi apa. Misal dari besar n-nya ya, saya punya n di sampel ini, nanti kalau semakin besar akan berpengaruh seperti apa gitu ya. Kemudian di sini kan ketika kita bicara tentang sampel besar dan variansi diketahui, kita menggunakan uji apa? Kita menggunakan uji Z gitu ya. Nah, kemudian ragam ya, variansi atau simpangan baku sampel itu misal dia membesar akan berpengaruh seperti apa terhadap interval ini tadi gitu ya. Nah, kita akan selidiki teman-teman. Nah, jadi kita inginkan ya mendapat jawaban ya, tentunya dari sini yang tidak terlalu besar gitu ya. Tidak terlalu besar tapi ya kita pengen juga bahwa peluangnya itu juga lumayan akurat gitu ya. Jadi di sini bisa saya tulis ya. Harapan kita tentunya gitu ya, rentang tidak terlalu lebar tetapi ya tidak 100% ya kan. Kemudian rentang ya tidak terlalu kecil ya, tapi peluang lumayan akurat. Nah, tentunya sebagai peneliti kita ingin hal ini terjadi gitu kan ya. Nah, bayangkan kalau saya punya rentang gitu ya antara misalkan contoh ya, contoh saya punya mu-nya itu antara berapa, misal dari 350 gitu ya sampai 667. Wah, ini rentangnya sangat besar gitu ya. Ya pasti benar, tapi rentangnya terlalu lebar gitu ya. Nah, ini mungkin kita ambil contoh ya seperti ini. Misal kita ambil mu-nya itu antara 499 gitu ya, 499,99 gitu ya, kurang dari misalkan 500,99. Nah, ini terlalu sempit. Nah, kita ingin ya kalau yang ini terlalu lebar, yang ini terlalu sempit. Nah, yang kita inginkan gitu ya, harapan kita punya rentang tuh ya tidak terlalu lebar ya, tetapi ya tidak 100%, tapi rentang itu juga tidak terlalu kecil, tapi peluangnya cukup akurat. Nah, bagaimana caranya? Oke, sekarang perhatikan. Misalkan ya di sini saya bicara tentang suatu uji ya, dimana dia ukuran sampel ya, ukuran sampelnya itu adalah cukup besar gitu ya, cukup besar berarti artinya n-nya lebih besar dari 30 ya.
lebih besar sama dengan 30. Nah, kemudian gitu ya, misal variansi itu diketahui. Nah, tentunya untuk kriteria karakteristik seperti ini, kita akan menggunakan apa? Prosedur uji hipotesisnya, kita menggunakan uji Z, gitu ya. Nah, sekarang misal saya ambil contoh untuk uji Z 2 sisi atau 2 ekor, gitu ya. Nah, di sini saya gambarkan. Oke, saya ambil contoh saja. Saya ingin gitu ya, saya ingin di sini peluangnya ya, peluang gitu ya, Z ya, dari sesuatu kurang dari sesuatu, ini ya, ini titik-titik itu sama dengan berapa? Misal ya, kita kan biasanya menggunakan bicara tingkat signifikansi 0,05, sedangkan untuk selang kepercayaan ya, entar kepercayaannya adalah 0,95 ya, 95%. Nah, sudah cukup akurat ya teman-teman untuk peluang sebesar itu. Nah, sekarang kita ingin tahu kan, sekarang di sini berapa? Nah, ini kan ya, kita punya di sini ingin ya, di sini tuh sebesar 0,95. Nah, sedangkan di daerah ini itu kan ya, ini daerah yang ingin kita tolak itu adalah berapa berarti? Di sini 0,025, di sini 0,025 atau alfa per 2 gitu ya. Nah, sedangkan nilai di sini adalah min Z alfa per 2, yaitu sebesar min 1,96. Di sini adalah Z alfa per 2 ya. Atau di sini adalah 1,96. Ini adalah titik-titik kritisnya. Nah, berarti saya menginginkan peluang ya dari Z di sini lebih besar dari min 1,96, dia kurang dari 1,96, itu sebesar 0,95. Nah, sekarang kita akan perhatikan rumus secara umumnya. Kita punya Z gitu ya. Untuk standar normal baku kita itu adalah X min mu per sigma ya. Nah, ketika kita bicara ini, kita bicara di populasi. Sekarang kita bicara di sampel. Berarti kita punya di sini X bar ya, min mu X bar dibagi sigma X bar. Nah, tentunya kita sudah mengetahui ya, kalau kita bicara untuk distribusi normal baku, nah kita tahu mu X barnya dan sigma X barnya itu siapa? Nah, ini kita bisa tuliskan ya. Z kita itu adalah X bar min mu X bar per sigma X bar itu sama dengan X bar min mu X bar kita siapa? Sama ya dengan mu. Kemudian sigma X bar kita adalah sigma per akar N. Setelah sudah pelajari ini di distribusi sampling. Oke, nah sekarang ya, selanjutnya perhatikan kembali nilai tadi ya, saya simbolkan dengan star yang ingin kita cari. Nah, sekarang misalnya kita ingin peluangnya sebesar 0,95 gitu ya.
Sehingga saya punya tadi peluang dari min 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96 harus sama dengan 0,95 gitu kan ya. Nah, Z kita siapa? Nah, kita substitusikan tadi. X bar min mu per sigma per akar N 1,96. Ini gitu ya. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi X bar min mu gitu ya. Di sini min 1,96 dikalikan sigma per akar N gitu ya. Kemudian di sini 1,96 dikali sigma per akar N itu sama dengan 0,95. Nah, kita ubah bentuknya ya supaya mirip dengan si star tadi kan ya yang ingin kita cari. Berarti di sini X bar bisa saya pindah. Di sini berarti min 1,96 kali sigma per akar N dikurangi X bar 1,96 kali sigma per akar N kurangi X bar gitu ya, sama dengan 0,95. Kemudian saya kalikan semuanya dengan negatif ya, kedua ruas, sehingga di sini tanda pertidaksamaannya berbalik. Kita peroleh di sini 1,96 kali sigma per akar N plus X bar min 1,96 sigma per akar N tambah X bar. Nah, atau bisa kita tuliskan menjadi mu lebih besar ya dari X bar min 1,96 kali sigma per akar N. Di sini kurang dari X bar plus 1,96 kali sigma per akar N sama dengan 0,95. Nah, bisa diperhatikan ya, bentuk ini ya sudah sama dengan yang ingin kita cari tadi. Saya kan ingin tadi ya, ini ya 500 dikurangi sesuatu, dia kurang dari 500 ditambah dengan sesuatu. Nah, di sini kita sudah punya mu-nya. X bar kita dikurangi sesuatu, X bar kita ditambah dengan sesuatu, gitu ya. Nah, di sini sigma ini apa? Dia adalah simpangan baku populasi. Dan ini sudah diketahui, gitu ya. Nah, kemudian ya kita punya nilai-nilai seperti 1,96 ini dan juga 0,95 ini, gitu ya. Itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan pengamat ya atau peneliti ya. Jadi di sini memang kuncinya ya tadi untuk Z dia merupakan uji yang kita gunakan untuk sampel berukuran besar. Kemudian kita simpangan bakunya sudah diketahui ya untuk simpangan baku populasi. Kemudian di sini untuk nilai-nilai seperti 0,95, 1,96 ini bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan pengamat ya. Nah, kalau contoh saya ini tadi, saya menginginkan besar peluangnya 0,95 sehingga saya punya peluang
dari Z itu adalah lebih besar dari min 1,96 kurang dari 1,96. Nah, tentunya kalau kalian menginginkan katakan di sini adalah 0,90, tentunya nilai 1,96 ini juga berubah sesuai dengan tabel Z kita. Oke, jelas ya, teman-teman? Nah, sekarang ya, perhatikan. Jadi di sini secara umum ya. Secara umum untuk pendugaan parameter kita punya tadi mu lebih besar dari X bar min 1,96 sigma per akar N kurang dari X bar plus 1,96 kali sigma per akar N. Ya. Jadi mu kita itu adalah di antara rentang ini, atau dapat kita tuliskan mu itu sama dengan X bar plus minus 1,96 kali sigma per akar N. Nah, ini yang kita sebut sebagai interval kepercayaan 95% untuk mu ya, jika sigma diketahui ya. Nah, sekarang perhatikan, saya gambar ulang kembali ya, ini. Nah, ini tadi untuk distribusi Z ya, kita punya di sini Z alfa per 2, di sini min Z alfa per 2. Nah, ini adalah daerah penolakan H0 kita. Di sini besarnya adalah sebesar alfa per 2, di sini sebesar alfa per 2, dan di sini besarnya adalah 1 min alfa kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi interval kepercayaan satu min alfa ya 100% untuk mu jika sigma diketahui itu adalah sebesar X bar min Z alfa per 2 dikalikan sigma per akar N di ya, mu kita lebih besar dari ini kurang dari X bar min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Nah, secara umum seperti ini teman-teman. Ingat ya, di sini kita sigma diketahui gitu ya. Nah, ini karena tadi saya bilang ya bahwa di sini untuk nilai-nilai yang saya beri lingkaran ini ya, ini bisa berubah-ubah ya tadi. Sesuai keinginan pengamat. Nah, ini bisa kita kaitkan di sini. Nah, ini sudah kita tulis secara umum ya. Kita kalau ini sudah diketahui gitu ya, simpangan baku populasinya. Kemudian di sini untuk Z alfa per 2 ini sudah tergantung ya alfanya yang diinginkan oleh pengamat itu berapa gitu ya, itu akan mempengaruhi besarnya peluang ya dari pembahasan kita tadi. Oke, nah dari sini gitu ya kita bisa lihat ya bahwa interval kepercayaan dua sisi gitu ya, di sini 100 kali 1 min alfa persen ini dapat diinterpretasikan sebagai apa? Sebagai himpunan ya semua nilai mu 0 ya. Misal ini saya punya hipotesis. Misal hipotesis kita apa? Misal H0 kita itu adalah mu sama dengan mu 0.
H alternatif kita adalah mu tidak sama dengan mu 0, gitu kan ya, untuk gambar ini. Nah, berarti interval kepercayaan kita ini gitu ya, merepresentasikan apa? Dia dapat merepresentasikan sebagai himpunan semua nilai mu 0 gitu ya, yang mana H0 ya, yaitu mu sama dan mu 0 itu adalah dapat diterima di level alfa gitu ya. Nah, dia dapat diterima di level alfa. Nah, jadi perhatikan ya di sini bahwa nilai berapapun yang ada di dalam interval kepercayaan gitu ya. Interval kepercayaan ini oke. Itu adalah nilai parameter yang dapat diterima gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Apakah sudah jelas, teman-teman? Nah, tentunya kalian juga harus memperhatikan ya untuk nanti kalau kalian membahas tidak hanya satu bentuk hipotesis ini, bisa untuk bentuk hipotesis yang ekor kanan, juga untuk ekor kiri. Nah, silahkan dipahami lebih lanjut. Baik ya, demikian pembahasan dari saya terkait hubungan ya antara prosedur hipotesis dan interval kepercayaan. Ya. Jadi saya ulangi bahwa di sini untuk contoh yang saya ambil yaitu untuk uji Z di mana hipotesisnya adalah ekor dua sisi gitu ya. Di sini untuk interval kepercayaan dua sisi yaitu 100 kali 1 min alfa persen ini dapat diinterpretasikan sebagai himpunan ya semua ya nilai ya, himpunan semua nilai mu 0 yang mana H0 kita itu dapat diterima di level alfa. Alfa ini tingkat signifikansi kita. Kemudian ya nilai berapapun yang ada di dalam interval kepercayaan kita itu adalah nilai parameter yang dapat diterima. Oke, semoga dapat dipahami ya dan menambah pengetahuan dan pemahaman kalian. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.